masih harus milih satu hero yang mungkin bisa dipick untuk sisi offlane-nya. Di sini Jawhead akan memegang untuk dari tanknya ya. Tanknya, iya. Oke, Yuzong apakah bersama dengan Granger? Nampaknya sih iya. Granger Iya, kah? betul. Yes. Wah ini kuat banget sih Siren kalau menurut aku ya. Menurut aku juga begitu, karena dimana ya yang penting Grangernya di early game itu harus benar-benar free farm. Betul. Alice bisa sih untuk arah Kyosena sih. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari Kisana sendiri, ini kita kan tinggal bisa meremehkan dari Bruno-nya juga. Dimana volley shoot-nya kalau memang critical change-nya bisa dimainkan, itu bakal menjadi apa ya, sakit banget sih untuk Lunox, Granger, apalagi dia bisa untuk nge-hit ke arah backliner-nya kan dengan Wave of the Wall. Yes, bener banget. Ini aku penasaran satu hero yang akan di-pick. Oke, seorang Alice di sini. Gak heran dari tadi Alice di ban ya. Mungkin karena memang mereka juga mau memainkan Alice. Yes, bener banget. Ingin mensecure ke arah late game-nya, di mana Alice yang kita tahu late game-nya sangat-sangat sakit. Tetapi mereka juga harus hati-hati nih di early game, di mana mereka jangan sampai terlalu tertinggal goldnya. Iya, betul. Karena kalau misalkan mereka sampai gold difference-nya terlalu Jauh, banyak, mereka akan sedikit kesusahan nih, di mana Jawhead seorang tank di saat timnya posisi kalah itu susah menginitiate sebenarnya. Mereka harus hati-hati di sini. Oke, tapi kalau kita lihat komposisinya Siren yang sebenarnya lebih unggul juga dari game pertamanya, mereka udah ngamain 1-0. Dengan komposisi draft pick yang dibawakan sama Siren di game kedua ini, aku merasa kalau misalnya mereka terbuli-buli sama Arceusena di early phase-nya, mereka masih bisa drag ke arah late game. Mereka masih punya Granger, mereka punya Yuzong juga yang kita tahu Yuzong nih kalau di arah late game susah banget buat di take down. Terus udah gitu Esmeralda apalagi ya, jadi sebenarnya aku merasa kayak Esmeralda dan Uranus ini nggak beda jauh lah. Bener banget. Jadi bisa dibilang kayak Siren mereka cukup pede dengan semua draft pick-nya. Arceusena mereka harus maksimalin early-nya sih dengan Matilda, Bruno dan juga Benedetta. Rotasinya harus cepat banget dari Arceusena. Bener banget. Terutama Siren dengan komposisi Esmeralda, Baxia dan juga seorang Yuzong, sustainability komposisi hero-nya tuh sangat-sangat luar biasa sih menurut aku. Iya, ini hero comfort banget yang didapetin sama Siren sendiri. Sementara RRQ mereka coba untuk bermain agresif. Oh, tapi ternyata yang dilempar adalah Invis. Belum teriset kali ini dari purple buff-nya, dan apakah masih bisa diamankan? Yep, masih ada retribution juga dari seorang Jay, bakal langsung pulang dari 8-4 dan juga seorang Warlord. Ya, dan mereka di sini ya masih bermain untuk kalem dulu lah, santai dulu, memberikan space masing-masing terhadap core mereka untuk mengamankan farming terlebih dahulu. Tetapi dari seorang Matilda dan Jawhead, mereka harus benar-benar meng-harass seorang Granger menurut aku. Harus bisa zoning. Iya, harus bisa at least mendelay farm, harus cutting rotation, dimana jangan sampai seorang Granger bisa farming dengan nyaman di early game menurut aku sih. Iya, tapi di sini kalau dari RRQ sana sendiri, Blast itu untuk sisi Bruno-nya, dia menurut aku ya untuk farmnya lebih cepat sih. Dimana volley shot-nya itu dengan dia bermainkan kritikalnya itu lebih mempermudah dia untuk mengambil jungle daripada Granger. Tapi kali ini udah ada Aresman yang mengarah ke arah seorang Warlord. Warlord masih bisa selamat dengan ada ejector. Dan bahkan masih ada flicker dari seorang itu gak jadi terpick off, tapi bakal coba dikejar. Invis dengan permainan yang sangat baik sekali menurut aku, meskipun ada ejector juga mengarah ke arah Invis, tapi masih ada revitalize tapi gak bisa selamat dari seorang Invis. Masih ada Soso yang nunggu ini pengkolan ternyata. Iya, tadi dia berusaha untuk bertahan dengan revitalize-nya ya, tapi sakit sekali damage yang diberikan oleh Soso. Di sisi lain Siren langsung melanjutkan untuk mengamankan Turtle, tapi nampaknya di sini RRQ mulai untuk mengkontes atau mengharas, langsung berusaha untuk open aja. Iya, dan tentunya masih bisa diamankan. Yami berada di paling depan tapi sendirian, kali ini bakal coba sedikit sulit. Rhea bertahan di area depan juga dengan ada Black Dragon Form, dan bahkan kalau kita lihat masih ada Furious Dive juga dari seorang Rhea barusan. Ya, untung dari Warlord masih mempunyai flicker ya, kalau nggak tadi dia bisa aja terpick off oleh seorang Jay. Tapi kalau kita lihat banyak banget spell yang dikeluarkan sama teman-teman dari Arceusena hanya dipakai untuk escape aja dari kejaran teman-teman Siren.
Tapi di sisi bottom lane juga di sini Soso berusaha untuk diharas oleh seorang Invis dan juga Azer. Untungnya masih bisa menyelamatkan diri. Kita bisa melihat di sini seorang Jowhead sudah ready untuk cutting rotation dari seorang Granger. Kita lihat akankah dia berhasil mungkin mempick off atau mungkin mengganggu seorang Granger di sini. Iya, dia bakal enggak mencoba sih. untuk menunggu. Sayangnya Grangernya sudah lewat situ ya. Betul, dan itu formasi dengan sabarnya nampaknya ini untuk membuka vision aja sih ke Yes. arah teman-temannya. Benar Jadi dia banget. masih sabar aja. Sendirian Oh, kali ini dari oh. Jay. Bakal coba mundur terlebih dahulu ada Unstoppable Force dan bahkan ejected. Tapi Raya langsung datang untuk membackup. Gak mau kehilangan junglernya kali ini dari tim Siren dan masih bisa bertahan. Tapi Raya benar-benar harus berhati-hati karena dia udah half HP juga. Betul, dan kalau aku lihat ya tadi permainan dari A24 cukup baik. Dimana kalau menurut aku dia nunggu untuk Grangernya mengambil buff terlebih dahulu. Jadi kalau dia terpick off itu akan menjadi sebuah keuntungan. Tapi di sisi top Oh. lane juga Brunonya harus diamankan oleh seorang Raya. Apa yang terjadi di top lane ya? Mungkin terlalu offside, ada tidak expect sebuah counter play mungkin dari tim RRQ ya. Iya, dari Jowheadnya juga nggak ready untuk nge-cover. Invisnya yang benar-benar kita tahu nih, Baxia Shield Unity dipakai hanya untuk rotasi terus-menerus. Nungguin pergerakan dari teman-teman RRQ, Sena, dan bahkan ejectornya dipakai untuk melempar Invis. Dipakai untuk mengusir saja pergerakan dari seorang Invisnya ya. Jangan sampai dia bisa nge-dive sampai ke area jungle yang dimiliki oleh RRQ Sena. Dengan kematian Bruno sih menurut aku ini mereka udah rugi banget. Dimana rugi rotation, kita bisa melihat Granger akhirnya rotationnya dengan free banget. Mendapatkan energy shield turret extra gold di bagian bottom lane. Iya. Dan di sini Yamiya berusaha untuk melakukan recall tapi nampaknya Oh. tertawan Iya, oleh tuh Jay. mau kemana? Where are you going? Dari seorang Yami langsung dipotong begitu saja oleh seorang Jay dengan Redet Sonata. Dan bahkan Invis maju ke area depan, kali ini dengan Tortoise-nya dia tanky banget. Aku Tanky masih nggak parah. ngerti kenapa ini Baxia masih dilepas bisa ke arah seorang Siren. Dan kalau kita lihat juga ada RRQ Sena dengan semua bisa bilang resource yang dimiliki oleh Jowhead, oleh Warlord. Mereka coba untuk nge-take down seorang Azer. Dan Azernya benar-benar tahu banget momentum yang lagi dipegang sama Siren adalah mereka harus dapetin turtle ya. Nah top lane di sini sudah mulai 6 hero, 6 member bermisi ya. Iya, dan kali ini cukup ramai di area atasnya. Reyanya masih bisa bertahan di area turret. Sementara Jay-nya cukup free di area belakang dengan double kill. Apakah akan triple kill? Karena itu for where are you going? Kali ini benar-benar udah di lock. Oke. Harus ada backup yang datang dari teman-teman RRQ atau enggak. Ini bakal sedikit sulit banget. Mereka mau nggak mau harus merelakan saja Satu turret turret di ya. area atas. Bener-bener free hit dari seorang hit. Jay tadi ya. Betul, apalagi tadi sebenarnya A24 itu berhasil melemparkan Granger dengan ejectornya itu ke arah turret. Tapi sayang sekali tidak ada backup damage lanjutan. Bener banget. Dan ini bener-bener sekali lagi Blast harus terpick off. Ya statistik untuk sekarang 0-2-1. Dimana pasti ketinggalan banget rotasinya dan dari segi farm juga dari seorang Jay Iya. yang sudah mengemas 3. Tapi Soso langsung mundur kali ini dengan ada flicker dan bahkan masih ada flowing blood juga yang dimiliki oleh seorang Soso. Nggak mau ngambil resiko, katanya ramai banget, serem. Iya, seram, skip, cabut Skip, dulu. skip. Kalau dia ketahuan hilang dari Iya. lane kan. Ya tapi tadi sih menurut aku Blood Orange cukup efektif ya. Dimana dia dengan life steal cukup bisa menahan dirinya agar tidak terpick off. Begitu. Dan kalau kita lihat di arah mid, nampaknya di sini Sirens akan berusaha untuk mengambil mid lane, tapi ternyata Granger ya, tapi memilih untuk mempick off Soso di arah bottom lane dan ternyata killnya berhasil disecure oleh seorang Esmeralda. Iya, mereka tahu Alice itu item dependable banget, masih Betul. butuh space untuk farming, untuk dapetin item-itemnya, apalagi lifesteal-nya juga, loadout-nya ini akan lebih berasa lagi kalau dia udah punya satu item yang bisa bikin dia kuat banget dari sisi magical damage-nya. Bener banget sih. Jadi Ini mereka mau bener-bener stopin pergerakan Alice jangan sampai farmingnya tuh nyaman banget. Betul, apalagi kalau dia udah dapetin banyak stack kan ya, itu bisa menjadi sustain banget dan skillnya bisa menyaingi Esmeralda. Iya, bisa dibilang kayak memang skill yang bisa dicolong Oh. oleh seorang Esmeralda ini benar-benar berguna banget. Tapi sisi lain sudah ada ternyata opening yang bakal dibuka oleh teman-teman dari Siren. Mereka bakal mengarah ke area belakang, kali ini Raya dengan Regentelnya dan bahkan masih dalam transformation-nya. Raya cukup pede untuk tim fight di area belakang. Ya dan di sini langsung dari Sirens Esports mengamankan turret di arah mid lane, tidak mau membuang-buang waktu apalagi momentum dan langsung aja dilanjuti oleh mengamankan Turtle untuk yang ketiga kalinya.
Ini menjadi sebuah keuntungan banget sih buat Sirens yang dari segi objektif dia unggul, net worth udah jelas jauh sekali. Yes, benar banget. Dan memasuki menit ke-8 emang gold masih 5.000, tetapi jika Siren paksain teamfight terus, mereka akan tahu mereka menang sebenarnya kalau Lihat teamfight tuh seperti sakit sekarang. banget. Bahkan yang di basic attack itu adalah seorang Jawhead loh, Wow. tanknya. Dia harusnya tanky banget kan buat teman-teman Kisana, Iya. tapi menelan damage yang benar-benar perih banget dari seorang J sendiri. Yami berada paling depan, Kenny Electro final blow-nya dari pop up, tapi di sisi lain Siren mereka cuma peduli sama objektif turret. Sedangkan Alice-nya di area bawah masih benar-benar coba kasih distraction, kasih space banget, tapi bakalan timpang team fight-nya untuk teman-teman dari area Kisana. Yami di sini berusaha untuk ngedive tapi langsung dipukul mundur aja, nggak mau terlalu beresiko. Di sisi lain, Alice nampaknya berusaha untuk mengalihkan atau Cutting gimana creep ya. Cutting creep juga. Yes. Iya. Iya, dan kali ini Azar dan mungkin teman-teman dari Siren lainnya mencoba untuk menghentikan pergerakan Soso yang udah mulai ketahuan hilang dari pergerakan teman-teman RK Sena dan langsung dipanis begitu saja. Wow. Mainnya kejauhan sepertinya dari seorang Alice. Tapi Iya. memang sebenarnya Soso sih nggak bisa berbuat baik juga. Betul. Tim fight-nya bener-bener dimenangin sama Siren terus dan nggak ada satu hero yang bener-bener bisa nge-lock instan ke arah J gitu. Betul, dan kayaknya di situ Soso berpikir untuk ya lebih baik Lihat. ya untuk nge-push aja, tapi lihat dong A24 terkena damage dari seorang Granger langsung meleleh di situ aja. Sonata lagi dan lagi dari seorang J mengarah ke arah seorang Yami. Yaminya langsung mundur, nggak pakai lama invis tahan badan di area depan, membiarkan teman-teman dari Siren untuk ngedapetin turret objektif secepat mungkin. Mereka bisa finish game ini secepat mungkin sih kalau mereka tetap konsisten dengan apa yang mereka lakuin sekarang. Ya, dan bahkan tadi di arah top lane Rhea-nya itu berhasil nebein turret loh. Dia nggak peduli walaupun dia terkena damage dari turret, yang penting dia bisa mensecure objektif di arah top lane. Iya, aku penasaran sih, gimana kalau Invis nggak dapat Baxia ya? Iya, gimana ya? Iya, Gimana RRQ Betul juga. memperbolehkan itu Iya. sebenarnya Cimomo, dan kita bisa melihat memasuki menit 10 betul. dengan total kill point 11-2 dan net worth hampir 10.000 bisa dibilang. Iya, memang sebenarnya ini udah susah banget sih untuk dari segi item kalau kita lihat ya. Kita bandingin aja sama Brunei 5.800 berbanding Yes. sama J. Wow. 8.500 J level aja udah berbeda 2 gitu loh. Bener banget, ini bagi-bagi hero Granger emang udah enak banget ini. Iya, kita tahu Granger juga udah di buff kemarin Iya. kan dari basic attack-nya juga udah mulai di damage-nya. Soso masih melakukan hal yang sama, dia masih butuh item dari level tapi udah udah mulai ketahuan kali ini. Hey, where are you going? Soso masih bisa mundur dengan flowing blood-nya, tapi Acer kalau coba mengejar kah kali ini? Kejar aku kau tangkap langsung barisan pun. Dan masih ada flicker dari Soso. Momentum flicker yang cukup baik, tapi di sisi top lane di sini juga Yami berusaha untuk mempok damage ke arah Rhea. Iya. Walaupun demikian, lifesteal dari seorang Yuzong kita tahu ya tidak ada ampun. Terutama dia pakai Vengeance juga kan ya. Yes. Wah, dan ini bakal membagi DMS yang dimiliki sama Arceus Sena. Jadi Rey-nya nggak gampang tumbang juga. Lordnya udah mulai jalan, J-nya udah level 15, udah max level. Lihat Sonata di pop up dari luar, dari jauh. Dan mereka mau berfokus untuk dapetin objektif turret terlebih dahulu. Warlord kali ini bakal coba langsung ditumbangkan begitu saja. Gak ada yang bisa nangkap ke arah J-nya. Asap fokus rejector ke arah serang J, tapi J-nya masih bisa mundur. Lordnya Gila. masih bisa melenggang kangkung, dan bahkan teman-teman dari Siren mereka bisa mengamankan turret base yang dimiliki sama Arceus Sena. Ya di sini Soso juga udah ngambil dan berusaha untuk menahan, tapi sayang sekali harus terpick off oleh seorang Jay, tapi ini ternyata Jay-nya berhasil diamankan oleh seorang Blast. Iya, tapi lihat minionnya udah mulai masuk juga dari teman-teman Siren. Apakah masih bisa di-defense oleh teman-teman Arceus Sena? Ini agak sedikit sulit tannya. Belum Paling pick off. Paling Sarmon lagi dan bahkan di Oh wipe my out. God. 2-0 untuk Siren Esports. Wow, permainan yang sangat baik lagi-lagi dari seorang Sirens Esport, di mana dia benar-benar objektif, gak kasih kendor dari early, benar-benar mendominating. Yes, bener banget, dari early-nya, dari rotation-nya, dan entah kenapa seorang Bruno harus terpick off di awal itu sangat-sangat rugi. Dan aku tadi mau nge-appreciate juga sih, aku ngelihat Rhea-nya sebelum